Ya, baik teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Buol? Alhamdulillah. Ya. Iya. Sebelumnya Ibu minta maaf ya. Seharusnya kita masuknya itu kemarin ya. Kemarin tanggal 27 berhubung Ibu ada kegiatan, jadinya kita geser harinya untuk bimbingan coaching ini kita lakukan hari ini ya. Teman-teman, suara saya kedengaran bagus? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, bagus ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Jadi teman-teman semua, nama Ibu Aspina. Jadi mungkin Anda sudah lihat di kolabjarnya nama Ibu gitu ya. Jadi Ibu ini BPS Widya Iswara, ahli media di BPSDM Sulawesi Tengah. Jadi kurang lebih sudah 8 tahun Ibu mengabdi di BPSDM sebagai Widya Iswara. Sebelumnya Ibu kerja di Dinas Pendidikan ya, di Dinas Pendidikan. Pokoknya urus pendidikan itu kurang lebih 14 tahun. Jadi ya sudah alhamdulillah sudah 22 tahun jadi PNS ya. Kalau teman-teman sebentar lagi nih C-nya hilang jadi PNS sudah ya. Seperti itu. Nah, itu perkenalan singkat dari Ibu ya. Jadi nanti insya Allah kita akan tetap bimbingan ini kan nanti insya Allah itu bisa 4 kali kan, 4 kali pertemuan. Jadi nanti tanggal 12 ya, 12 Oktober nanti kita sudah seminar. Mudah-mudahan semua lancar ya. Bu Gita, saya sudah mulai. Siap Ibu. Ya, baik. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi seharusnya kemarin kita sudah masuk tapi ada kegiatan yang Ibu laksanakan. Dari kemarin itu Ibu pergi ke Sombori Island. Wah, saya udah dari Sombori baru pulang tadi. Aduh, cantik sekali itu Sombori ya. Agita pernah ke sana ini? Belum Ibu, Masya Allah. Putar-putar di Palu saja kita. Jadi nanti insya Allah kalau ada kesempatan ya kita ke Sombori. Orang bilang kan Raja Ampatnya Sulawesi itu ada di Sombori. Nah, jadi teman-teman, adakah yang di sini teman-teman yang sudah pernah ke Sombori Island yang letaknya di Morowali? Geleng-geleng kepala. Belum ada. Ibu ini sudah keliling, bukan juga cuma keliling Sulawesi, keliling dunia juga Ibu sudah pernah ini. Jadi apa ini ke Sombori kemarin, aduh seru sekali. Jadi Ibu baru mintanya malam karena tadi kita sore baru sampai. Jadi berangkat kemarin pagi kita sudah berangkat menikmati siang di sana, makan siangnya di Sombori, makan malam di sana, sarapan di sana, bisa sarapan jalan lagi dari pulau ke pulau, dari pulau ke pulau berselancar dengan perahu. Iya. Jadi teman-teman seperti itu kegiatan Ibu dari kemarin sampai hari ini. Jadi semua jadwal yang kemarin Ibu geser ke hari ini. Jadi untunglah bukan sekuen, jadi istilahnya sudah pembimbingan terakhir. Kalau yang antara nggak boleh digeser. Jadi harus berzumria dari Sombori. Ternyata teman-teman, saya pikirnya di Sombori itu tak ada jaringan. Ternyata lancar jaringan. Masya Allah, kalau tahu saya bawa laptop gitu, saya bisa berzumria dari Sombori gitu. Teman-teman bisa lihat latar belakang pulau yang indah, ya laut yang indah, sungguh luar biasa. Jadi teman-teman semua, Indonesia itu adalah negara yang terindah di dunia ya. Jadi dinobatkan sebagai negara yang terindah. Nah, sayangnya kotor. Itu aja. Jadi sayangnya kotor. Kalau Ibu kita bilang, wah, kalau Agita di Swiss itu, wah itu sungainya itu danaunya bersih. Saya cari-cari bungkus gula-gula 1 biji enggak dapat saya ya. Saya cari-cari botol mineral 1 saja yang terapung di danau itu ya, di pinggir danau, di pinggir deker danau itu enggak ada saya ketemu biar 1 gitu ya. Wah, kemarin di Pulau Sombori itu saya berharap
betul-betul airnya sangat jernih sekali airnya. Tetapi pada saat tengok ke bawah, ya, so ada macam-macam, so ada masker lah di dasarnya. Jadi kita pas injak, injak apa yang dapat injak? Ya, masker dapat injak di dasar laut ya. Saya bilang sudahlah, sangat indah tempatnya, tapi itu kita mesti merawatnya biar tambah cantik, tambah indah. Itu ya teman-teman semua. Jadi ini insya Allah kita 4 kali pertemuan ya untuk bimbingan sampai sebelum kita nanti di seminar. Nah, Ibu tadi sudah perkenalkan secara singkat, Ibu. Sekarang saya ingin teman-teman memperkenalkan dengan singkat juga ya, nama, profesinya, jabatannya, kemudian tugasnya di mana. Bisa sebutkan juga asalnya dari mana gitu ya. Boleh, silakan. Kita mulai dari Yoselin dulu. Silakan Yoselin Grace. Ya, silakan. Ibu, terima kasih atas kesempatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Yoselin Grace Pondean, jabatan ahli pertama Teknik Penyihatan Lingkungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol. Asal saya dari Banggai Kepulauan, Bu. Orang Bangkep, orang Salakan. Ibu dari sana kemarin bulan Agustus, Ibu dari Bangkep. Aduh, orang Salakan ternyata ya, orang pulau ya. Iya. Jadi dari ujung sana, ujung Bangkep, kau pergi lagi ke ujung lagi, setengah Iya, dari ujung ke ujung. Iya, baik. Makasih. Ya, Ya. Sukri, silakan Sukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Sukri, jabatan perawat ahli pertama, tempat kerja Puskesmas Lakea, asal NTB. Nusa Tenggara Barat itu Mataram ya? Iya Bu, tapi sudah lama di Buol. Seorang Buol ini. Iya Bu. Mama Inoti Sukri. Sudah. Oke. Jadi berarti ini kawin sama orang Buol, ini Sukri ini. Kawin dengan orang Palu, Bu. Oh, saya kira kawin dengan orang Buol. Iya, baik. Ya, baik. Sukri perawat ya. Terima kasih. Lakinya so bagus jalan. Sudah bagus, Bu. Sudah diaspal bagus ya? Iya. Oke, baik. Baik, silakan Wahyuni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wahyuni Indriawati Laputi. Saya perawat ahli pertama di Puskesmas Palele. Puskesmas mana? Puskesmas Palele. Oh, Puskesmas Palele. Masih Iya. ada kapal-kapal kecil yang lewat pelabuhan-pelabuhan sampai Palele? Masih ada, Bu. Masih ada. Banyak sudah sekarang. Banyak Lebih sudah ya. banyak dari dulu. Saya suka naik kapal, terus mampir-mampir di pelabuhan-pelabuhan kecil sampai nanti ke Gorontalo. Wah. Jadi kan mampir-mampir di pelabuhan-pelabuhan kecil kan. Wah, Iya. saya suka naik kapal dari Buol itu kan dari apa namanya? Leok ya, dari Leok naik kapal kecil. Setiap turun di pelabuhan kecil saya akan turun beli jajanan pasar yang ada di pelabuhan, naik lagi, kemudian turun lagi di pelabuhan kecil Palele, pokoknya berapa pelabuhan kan, pelabuhan kecil-kecil ya sampai kita di Halo. Aslinya itu ya. Saya kalau Buol ini saya banyak kenangan ini. Iya, baik. Ini aslinya mana, Wahyu? Wahyuni? Asli Palele juga. Orang Palele, orang Ya. Buol. Oh. Jadi baik. Akbar, silakan Akbar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Akbar Majid. Saya bertugas di penyuluh pertanian di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Asli Buol. Di mana Buolnya? Di Bokat. Bokat. Oke, baik. Terima kasih Akbar. Tunggu. Saya Citra. Kenapa ya mengangguk Akbar Majid? Tadi ini Akbar Majid ini yang orang asli Buol ini. Mataku tadi ini Akbar Fitra. Kenapa dia menengok ke sana? Kong ini yang senyum di sini.
Akbar Majid yang orang Boka toh? Ya Iya, Allah. Bu. Tadi Akbar Fitra lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Muhammad Akbar Fitra. Heeh. Jabatan saya ahli pertama peranata komputer dinas. Oke. Terus asal saya dari Makassar, Bu. Makassar. Di Daya, Bu. Di Daya. Iya. Iya. Dekat Oke, BKN. baik. Oke, baik. Daya itu paling padat sudah di situ. Iya, baik. Ya, Bu. Rukmini, silakan Rukmini. Ya, terima kasih banyak, Bu. Iya. Maaf, suara saya lagi salah. Oke. Lagi flu ya, Bu? Iya, lagi Oke, kurang baik. sehat. Oke. Nama saya, ya terima kasih, Bu. Perkenalkan, nama saya Rukmini Emliname. Jabatan itu sanitarian ahli pertama, instansi Puskesmas Palele Barat. Palele Barat. Berdekatan dengan Wahyuni. Wahyuni, oke, Iya, baik. bertetangga. Orang Palele ini ya. Minum itu, Bu, jeruk hangat ya. Pokoknya Iya. beli buah jeruk sekilo, pokoknya habisin sekilo, beli lagi habis sekilo lagi beli. Pokoknya ibu ini tinggal nggak bisa lihat jeruk ini karena banyak sekali tugas kan, sana kemari mencari. Retno, silakan Retno. Terima kasih banyak, Bu. Ya, baik. Retno. Ibu, izin Bu, suara saya jelas sih, Bu. Iya, terdengar. Iya, silakan. Pas dia bilang jelas, langsung hilang itu suara. Retno. Halo. Iya, silakan Retno. Ya. Iya, Ibu. Suara saya jelas sih, Bu, soalnya sinyal saya putus-putus. Terdengar, silakan. Oh iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Retno Fitri Arianti, jabatannya ahli pertama penguji mutu barang di Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol. Asalnya dari Palu. Orang Kailingan, Retno. Tidak, Ibu, orang Jawa, Ibu. Orang Jawa, Ibu, cuma sudah lama di Palu. Dia so makan kelor pasti itu, makanya dia so mengaku orang Palu itu. Baik, terima kasih Retno. Aminuddin, silakan. Terima kasih Bu atas waktunya, Bu. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminuddin, Bu. Jabatan saya ahli pertama analis pasar hasil pertanian di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Asal saya, Bu, di Palu, tepatnya di Taweli, Bu. Orang Taweli asli ini. Iya, Bu. Di mana? Di Baya. Di Baya, iya, Bu. Di Baya. Oh, saya bisa meramal tempatmu berasal ya, Minudinnya. Iya, Bu. Oke, George. Silakan, George. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Suara saya jelas? Iya, terdengar jelas. Cuma wajahnya yang terdiam. Ya, silakan. Perkenalkan, Bu, nama saya George Citramantong, asal Kota Tanah Toraja, Bu. Dari Toraja. Ya, Bu. Di mananya Lolai? Kalau saya di Kabupaten Tanah Toraja, kalau Lolai itu di Toraja Utara. Toraja Utara. Oke, deh, baik. Saya di dinas Pol PP, Bu. Jabatannya ahli pertama fungsional. Ahli pertama apa? Fungsional ahli pertama Pol PP, Bu. Fungsional ahli pertama. 9 orang saja kita ya semua ya. 10 orang, Bu. Tapi ada satu yang terkendala. Siapa satu orangnya lagi? Namanya siapa? Apa namanya ini? Wijayanti. Tika Wijayanti. Oh, Tika. Oke. Tika ini apa jabatannya ini? Tika, Ibu. Tika. Tika. Dia apa? Perawat apa?
Bidan dia, Bu. Oh, bidan. Oke. Baik, jadi ada 10 orang, pokoknya ada yang kerja di PU, ada perawat, ada penyuluh, ada yang urus komputer, ada yang sanitarian, ada yang urus mutu barang, pangan, Pol PP, bidan. Oke. Ya, baik teman-teman semua. Jadi di dalam pembimbingan ini, coaching ini, tentu saja teman-teman dari agenda 1 sudah mendapatkan bekal ya. Jadi dari agenda 1 dapat bekal, agenda 2 dapat bekal, agenda 3 dapat bekal yang kita mau bawa di agenda 4. Sekarang kan kita agenda 4 ini ya, coaching agenda namanya. Nah, jadi di agenda 4 ini kita membawa bekal-bekal kita yang dari agenda 1, 2, 3. Kita bawalah ke agenda 4 ini. Nah, di agenda 1, bekal yang Anda bawa apa yang Bapak Ibu semua di sini, teman-teman, adik-adik semua bawa di agenda 1 yang kita mau bawa ke agenda 4. Apa itu? Boleh, silakan. Ada wawasan kebangsaan, Bu. Dari Ada agenda wawasan kebangsaan, Bu. Ada isu-isu kontemporer, Bu. Ada juga bela negara, Bu. Rencana bela negara. Iya. Jadi dari agenda 1 ada wawasan kebangsaan, ada bela negara, ada kesiapsiagaan bela negara, dan ada isu-isu kontemporer ya, gitu dari agenda 1. Nah, kemudian nanti di dalam agenda 4 itu kita nanti merancang aktualisasi nilai-nilai dasar ASN. Nah, dari agenda 1 ini yang kita bawa apa? Ada isu, ya kan? Ada isu yang harus kita selesaikan. Jadi teman-teman sudah belajar isu-isu kontemporer kan? Isu-isu yang dihadapi oleh bangsa, negara ini, isu-isu yang kita hadapi di kantor masing-masing, di unit tugas kita masing-masing, di jabatan kita masing-masing. Ada isu-isu, permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan. Nah, kita untuk menentukan isu-isu prioritas itu kita menggunakan alat analisis yang sudah dipelajari di agenda 1. Nah, siapa yang ngajar agenda 1 kemarin? Pak Mukhtar, Bu. Pak Mukhtar. Oke. Dari Pak Mukhtar sudah diajarkan kan bagaimana menganalisis isu itu kan? Sudah. Berarti tools yang dipakai apa Bapak Ibu? Teman-teman semua, alat analisis yang sudah diajarkan yang bisa kita pakai menentukan isu prioritas. APKL sama USG, Bu. APKL sudah, USG sudah, dapatlah kita isu prioritas. Kemudian kita analisislah penyebab terjadinya isu itu dengan menggunakan Fishbone. Ya, kita sudah kita menggunakan fishbone. Kemudian kita mencari alternatif gagasan pemecahan masalahnya. Benar kan seperti itu, teman-teman? Iya, Bu. Ya, Iya, Bu. Nah, jadi dari agenda 1, kita nanti bawa bekal kita adalah teman-teman mampu menganalisis isu prioritas yang ada di unit tugasnya masing-masing, ya. Itu tugas Anda nanti, ya. Jadi nanti kan kita insya Allah ketemu tanggal 3, ya, tanggal 3 Oktober. Nah, teman-teman itu tugasnya adalah Anda membuat nanti PPT, ya. Di dalam PPT itu sudah Anda tampilkan isu-isu yang ada di tugas jabatanmu sekarang, baik yang kerja di PU, yang perawat, ya, yang penyuluh, yang urus pangan, ya, pokoknya teman-teman semua sampai bidan, ya. Nah, ini nanti Anda analisislah tugas-tugasmu, ya, yang bermasalah atau isu-isu di tugas jabatanmu sekarang dengan menggunakan tabel APKL, kemudian kita USG, kemudian kita cari penyebab masalahnya, ya, kemudian kita tampilkan alternatif pemecahan isunya. Bisa? Nah, itu nanti tanggal 3 sudah muncul. Nah, kemudian teman-teman sudah harus komunikasikan dengan mentornya masing-masing. Jadi tanggal 3 pada saat kita nanti Ibu melihat isu-isu yang sudah Anda susun, itu sudah harus sepersetujuan dari mentor masing-masing. Boleh?
ya. Jadi nanti jadi setelah kita malam ini, besok Kamis kan, itu sudah bisa berhubungan semua dengan mentornya, komunikasi dengan isu-isu prioritas yang kita angkat, yang mau kita selesaikan kurang lebih dalam waktu 1 bulan, ya, dalam waktu 1 bulan ke depan, ya, seperti itu. Nah, kemudian ya itu aja dulu tugasnya, ya, itu dulu tugasmu nanti di di tanggal 3 itu, ya. Jadi sudah susun dia punya gagasan pemecahan masalahnya, ya. Pokoknya gagasan pemecahan masalah dari isu yang Anda angkat itu minimal 4 kegiatan deh. Ya, itu minimal sekali. Nanti kita akan lihat sama-sama, nanti ya kita akan koreksi, ya. Apabila ada yang mesti kita tambahkan lagi dari Anda punya kegiatan pemecahan masalah. Oke. Nah, itu tugas nanti kita akan presentasikan sama-sama pada saat di tanggal 3 Oktober, hari Senin. Pas Senin depan ini kan. Nah, setelah Anda dapat bekal dari untuk analisis isunya, kemudian di agenda 2 Anda sudah bawa bekal juga. Bekal yang Anda bawa dari agenda 2 apa, teman-teman? Berakhlak, Bu. Jadi kita nanti sudah masuk nilai-nilai berakhlak. Berakhlak itu apa saja, Bapak Ibu? Berorientasi pelayanan, Oke. kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Apa? Rancangan aktualisasi kita? 7. Ada 7. Oke. Ada 7. Oke, ada 7. Nah, dari 7 ini nilai, nanti kan teman-teman sudah susun tuh kegiatan-kegiatannya. Jadi kita belum masuk tabel ya teman-teman, kita belum masuk tabel nih, tabel kan Ibu sudah share materi di Kolabjar ya. Sudah ada rancangan kan, formatnya menulis sudah ada kan. Nah, jadi nanti yang teman-teman buat itu baru tabel APKL-nya, kemudian USG-nya, kemudian masukkan lagi dia punya fishbone, kemudian gagasan pemecahan masalah, kalian tambahkan lagi kegiatan ya, kegiatan minimal 4, dan setiap kegiatan ada tahapannya. Benar kan? Setiap kegiatan ada tahapannya. Masing-masing kegiatan ya, masing-masing kegiatan itu tahapannya minimal 3. Masing-masing kegiatan minimal 3 tahapan. Jadi tahapannya itu ada tahapan input, ada tahapan proses, dan ada tahapan output. Ya. Jadi ada tahapan input, ada tahapan proses, dan ada tahapan output. Jadi masing-masing kegiatan itu dia punya tahapan, ya. Minimal berapa, teman-teman? 3, Bu. 3, ya, ada minimal 3 tahapan. Nah, di setiap tahapan itu bekal kita dari agenda 2 itu yang kita masukkan di setiap tahapan. Nilai-nilai yang mau kita aktualisasikan. Nah, di sini juga ya, di setiap tahapan minimal 3 nilai yang Anda aktualisasikan. Jadi minimal 3 di tahapan input, minimal 3 di tahapan proses, minimal 3 di tahapan output. Ya. Nah, jadi kalau kita kayak nilai, istilahnya kita nilai itu kita akan aktualisasikan berulang-ulang nilainya, sehingga nanti terbentuklah new habit, ya, kebiasaan baru kita yang nantinya akan membentuk karakter kita menjadi ASN yang punya nilai berakhlak di dirinya. Ya, jadi kita dituntut untuk punya karakter, ya, karakter sebagai seorang aparatur sipil negara yang mampu memberikan pelayanan prima, yang mampu bertanggung jawab, ya, yang mampu
meningkatkan terus kompetensinya, ya, yang mampu menjaga harmonisasi di dalam pekerjaan, yang mampu berinovasi, berkreasi, dan mampu membangun jejaring kerjasama, ya, lintas sektor. Nah, itu tuntutan Anda sebagai seorang ASN. Nah, jadi di setiap tahapan ada nilai-nilai yang harus kita aktualisasikan, yang kita bawa dari agenda 2. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, kita nanti memasukkan nilai-nilai di setiap tahapan dari kegiatan yang kita susun. Kita juga sudah belajar agenda 3. Nah, apa bekal yang Anda bawa dari agenda 3? Manajemen Manajemen ASN dan Smart ASN. Oke. Di manajemen ASN atau Smart ASN. Nah, di manajemen ASN dan Smart ASN ini, itulah isu yang Anda dapatkan. Apakah isu yang Anda angkat itu nantinya isu manajemen ASN atau isu Smart ASN? Bisa dipahami ya? Jadi nanti kalau Anda isu, misalnya ya, misalnya rendahnya kemampuan, ya, rendahnya kemampuan perawat, ya, di dalam melaksanakan 5 moment cuci tangan misalnya. Nah, itu berkaitan dengan isu manajemen ASN atau Smart ASN. Manajemen ASN. Lebih ke manajemen ASN. Jadi lebih ke pelaksanaan pekerjaan. Jadi manajemen ASN itu bagaimana Anda merencanakan pekerjaan, bagaimana Anda melaksanakan pekerjaan, dan bagaimana Anda melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan. Jadi manajemen ASN bagaimana Anda mengelola pekerjaan Anda dengan baik, ya, karir Anda dengan baik, sehingga nanti ujungnya adalah Anda lebih profesional sebagai seorang aparatur sipil negara. Nah, kalau Smart ASN, kira-kira contoh isunya seperti apa, teman-teman? Menggunakan teknologi, Bu. Di dalam penggunaan teknologi, ya. Jadi misalnya ya, apa contohnya isunya? Contohnya? Pembuatan laporan berbasis digital, kayak gitu. Bisa belum tersedianya, ya, laporan, ya, misalnya laporan pangan, ya, harga pangan. Jadi belum tersedianya laporan harga pangan secara digital. Nah, itu bisa menjadi salah satu isu. Nah, isu ini berkaitan erat tentu saja dengan Smart ASN. Ya, bagaimana Anda harus smart, harus cerdas sebagai aparatur sipil negara di dalam menggunakan teknologi informasi yang ada. Ya, bagaimana Anda mampu bekerja memuaskan masyarakat dengan memanfaatkan layanan-layanan digital. Bisa dipaham? Nah, jadi nanti teman-teman isu yang diangkat apakah isu manajemen ASN atau isu Smart ASN. Oke? Nah, kemudian di kegiatan. Nah, di kegiatan kita, jadi misalnya kita membuat minimal tadi 4 kegiatan. Nah, setiap kegiatan itu, apakah kegiatan itu masuk kategori manajemen ASN atau kegiatan itu masuk ke dalam Smart ASN? Bisa? Nah, jadi nanti kalau ditanyakan bagaimana keterkaitan mata pelatihan, kegiatan sosialisasi, ya. Jadi di sini ada penyuluh pertanian, ya. Jadi ada kegiatannya, penyuluhan, ya, penyuluhan prediksi hama tikus, misalnya, ya, penyuluhan prediksi hama tikus. Nah,
Ini kegiatan masuk ke manajemen ASN atau Smart ASN? Manajemen, Bu. Nah, ke manajemen ASN. Manajemen, ya. Nah, ini berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan kita. Nah, kalau dia misalnya, Bu, saya mau masukkan Smart ASN, boleh melakukan misalnya penyuluhan ya, penyuluhan online. Ya, misalnya ya. Jadi penyuluhan online, jadi masuk dia manajemen ASN juga ya, mengerjakan pelaksanaan tugasnya di profesional. Tetapi kita tambahkan nilainya, edit value-nya adalah kita tambahkan kita sebagai seorang yang smart ya, yang cerdas menggunakan layanan digital. Jadi misalnya, oh ini di Buol, oh ada ini lengkap DP jaringan lancar jaya gitu ya. Wah ini orang-orang di kampung bisa Zoom juga. Oh nanti saya mau bikin penyuluhan pakai Zoom saja misalnya ya. Jadi tidak lagi penyuluhan datang satu-satu. Nanti di balai desa dorang sobekeng itu ada infokus gitu kan. Oh bikin infokus satu ini. Kemudian Anda boleh kasih penyuluhan ya, penyuluhan secara online. Berarti nanti kegiatannya masuk Smart ASN. Manajemen ASN masuk, ya masuk gitu, masuk juga. Tapi kita lebih fokusnya ke Smart ASN, bagaimana Anda menjadi orang-orang yang cerdas menggunakan teknologi yang ada, gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, itu bekal-bekal kita teman-teman, bekal kita dari agenda 1, 2, 3 yang insya Allah kita mau bawa sampai di di dalam merancang ya. Jadi nanti tugas teman-teman itu Anda membuat bahan presentasi dulu ya. Nanti yang kita mau presentasikan di hari Senin tanggal 3, yaitu kita mau lihat dulu isunya, kita lihat bagaimana analisis isunya, kemudian kita lihat gagasannya, lihat kegiatan-kegiatannya, tapi ya dalam bentuk PPT. Kemudian kita susun. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin 4 kegiatan, berarti ada dan tahapan-tahapannya masuk sudah, nilai-nilainya bisa masuk sudah gitu ya. Ibu mau lihat, kemudian Anda sudah bisa kategorikan kegiatan ini masuk di agenda 3 itu masuk manajemen ASN atau Smart ASN. Bisa? Bisa ya? Bisa ya? Nah, jadi oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini teman-teman? Bu, izin Bu, isu yang tadi itu minimal 3 bukan? Isu. Ya. Isu itu minimal 3 Bu. Kalau isu itu tidak ada minimalnya, masuk di tabel APKL itu mau ada 20 isu di situ kasih masuk semua. Ya. Jadi semua isu yang terjadi di unit tugasmu ya, di tugas jabatanmu sekarang masukkan aja semua, kasih masuk di tabel APKL. Nah, jadi nanti di tabel APKL dicentang-centang aja. Jadi misalnya di tabel APKL itu apakah aktual? Oh, aktual, centang aja. Apakah problematik? Oh, problematik, centang lagi. Kemudian menyangkut halayak. Oh, banyak orang nih, centang. Kemudian layak. Apakah saya layak ya sebagai seorang sanitarian mengurus isu ini, menyelesaikan isu ini? Oh, kayaknya tidak cocok saya selesaikan ini. Ya, oh berarti nanti saya garis datar aja. Nah, nanti keterangannya di kolom terakhir keterangannya taruh kolom keterangan, nanti yang tercentang semua memenuhi syarat. Yang ada salah satu tidak tercentang, tidak memenuhi syarat. Nah, yang memenuhi syarat semua, masukkan ke dalam tabel USG, supaya kita saring lagi. Jadi misalnya kita kasih masuk isu ada 20, ternyata pada saat kita analisis, yang memenuhi syarat misalnya ada 5, contoh. Oke. Kalau ada 5, kita masuklah di tabel USG 5 itu. Setelah kita kasih masuk, kita mulai scoring. Kasih angka 1 sampai 5. Ya, jadi yang sangat rendah sampai yang sangat tinggi. Jadi kalau dilihat dari USG itu kan tingkat urgensinya, ya growth-nya, sama tingkat keseriusannya. Bagaimana tingkat urgensinya? Seberapa penting ini? Harus segera diselesaikan. Oh, sangat tinggi sekali nih, sangat serius, ya sangat urgen, sangat penting gitu. Oh, 5 saya kasih angka.
skornya. Kemudian bagaimana tingkat seriusnya, keseriusannya ini. Masalah ini berkembang bagaimana nih keseriusannya. Wah, ini tidak terlalu serius sih gitu ya, sedang saja O3. Kemudian bagaimana perkembangannya, misalnya growth-nya, tingkat perkembangannya kalau tidak segera diselesaikan. Wah, ini kalau tidak cepat diselesaikan bisa bertambah terus nih, berkembang terus nih ya. Jadi tingkat pertumbuhannya sangat tinggi. Wah, kita kasih nilai 5. Maka kita scoring lah mana yang tertinggi, itulah isu prioritas. Nah, kemudian isu prioritas itulah yang kita analisis penyebab masalahnya, pakaikan di fishbone-nya. Ya. Nah, oke, jadi itu nanti yang Anda masukkan. Jadi nanti isu jangan bilang minimal 3 gitu. Terus pokoknya tuliskan semua isu-isu yang berkenaan di tugas jabatanmu sekarang. Bisa dipaham? Bisa? Nanti kita saring ya. Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, kalau misalnya bisakah selain fishbone kayak mungkin pohon atau brainstorming atau masalah. Tidak masalah. Kan itu ada di modul. Ada kan di modulnya? Dipelajari kan? Iya, boleh silakan, kita bebas saja. Jadi intinya gini, Anda paham penyebab masalahnya. Karena dari penyebab masalahnya itulah yang akan muncul gagasan kita. Ya kan? Jadi misalnya di situ, tingginya angka stunting. Misalnya ya, tingginya angka stunting di wilayah Palele. Penyebabnya misalnya ya, salah satu penyebabnya dilihat dari manusianya, rendahnya pengetahuan tentang stunting atau tentang gizi. Nah, kalau rendahnya pengetahuan tentang gizi, tentu saja kita gagasannya kita melakukan edukasi, penyuluhan, sosialisasi, workshop, banyak tuh bentuk-bentuknya. Ya, banyak bentuk-bentuk kegiatannya yang kita bisa jadikan gagasan untuk menyelesaikan, meminimalisir penyebab dari suatu isu itu. Bisa dipaham? Nah, jadi sangat penting sekali Anda menganalisis penyebab dari isu itu terjadi sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah ya, alternatif-alternatif pemecahan masalahnya. Yang nantinya akan kita jadikan sebagai kegiatan-kegiatan penyelesaian isu itu. Bisa sampai sini? Siap. Oke. Siap, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya, Bu, mau bertanya. Silakan. Ini, Bu, masalah isu dengan judul harus ada keterkaitan atau bagaimana, Bu? Isu dulu baru judul dulu. Atau bagaimana? Iya. Muncul dulu isu aja dulu lah, isu dulu. Judul itu belakangan ya, mau dikasih keren, sekeren buol gitu boleh ya. Jadi nanti yang pasti itu isu dulu gitu ya. Jadi biasanya kita kalau misalnya di situ ya, misalnya apa ini? Jadi isunya misalnya ya, isunya tingginya angka stunting ya di wilayah Puskesmas Palele misalnya. Kemudian itu isunya. Kemudian mungkin kita punya judul gerakan ya, gerakan masyarakat cegah stunting. Boleh jadi judulnya seperti itu. Kan bisa juga langsung gitu. Gerakan gitu ya, gerakan masyarakat cegah stunting bisa. Macam-macam, bisa rendahnya pengetahuan manajemen nyeri pasca operasi misalnya. Udah judulnya nanti manajemen nyeri ya pos operasi pasien pasca salin segala macam tuh ya, banyak ininya istilahnya. Bisa juga seperti itu, bebas aja nanti kalau judulnya ya. Jadi yang kita fokus ini isu dulu deh ya, isu yang kita mau selesaikan kurang lebih 1 bulan ya. Jadi kita punya waktu 1 bulan untuk menyelesaikan isu yang ada di tugas jabatan kita. Nah, teman-teman, nanti teman-teman sudah juga mulai menyediakan tugas jabatanmu itu berdasarkan peraturan Permenpan nomor berapa. Nah, itu sudah mulai diketik-ketik lagi ya. Sudah semua tahu kan?
Permenpan nomor berapa yang mendasari jabatan teman-teman semua? Sudah kan? Tahu. Ya, Bu, Nah, sudah. Pasti sudah. Jadi itu sudah mulai diketik-ketik lagi rapi gitu ya. Jadi itu nanti tugas kalian untuk menyelesaikan nanti rancanganmu mulai dari bab 1 sampai bab 2. Jadi sudah mulai dikerjakan pelan-pelan ya. Dikerjakan pelan-pelan mulai dari sekarang. Di ini kan sudah ada ya untuk sistematikanya sudah ada ya Ibu share ya. Jadi tinggal teman-teman isi pelan-pelan gitu ya. Nanti pokoknya kita istilahnya punya waktu kurang lebih 10 hari ya. Punya waktu kurang lebih 10 hari untuk merancang ini sehingga nanti kita tanggal 12 Oktober itu sudah bisa seminar. Oke, tapi kuncinya teman-teman jangan dulu ajukan ke Ibu tanggal 3 itu ya isunya kalau belum disetujui oleh mentor. Karena kuncinya di mentor. Takutnya gini, teman-teman bikin ini isu prioritas. Ternyata mentor itu kan adalah atasan kita yang expert, yang lebih ahli daripada kita. Dan dia mengatakan bahwa oh bukan itu yang prioritas ini. Kemungkinan kita ada kekeliruan di dalam menganalisis isu. Ya. Ternyata mentor kita melihat wah ini tingkat seriusnya sangat tinggi nih gitu ya. Tingkat urgensinya lebih tinggi nih. Kita mungkin taruhnya rendah. Sama mentor ini urgensinya sangat tinggi nih. Jadi harus segera ditindaklanjuti, segera diselesaikan ya. Maka itu yang kita masukkan ya teman-teman ya. Jadi makanya nanti mentor sangat berperan ya bagi teman-teman di dalam menentukan isu karena kadang-kadang kita keliru kalau orang Jawa bilang di ini si Retno ini orang Jawa kleru Mas, kleru gitu ya bisa. Jadi nanti setelah ini segera konsultasikan dengan mentor masing-masing isu yang rencana mau diangkat. Boleh? Bu, Ada yang izin ditanyakan? bertanya. Ya, silakan. Bu, tadi saya mau sampaikan tapi Ibu sudah sampaikan barusan masalah tentor, Bu. Kebetulan tentor saya ini maksudnya kurang cakap dalam berkomunikasi, Bu. Dia kepala bidang kayak gitu. Terus kedua kurang paham tentang jabatan kita sekarang, fungsional PP. Apakah boleh diganti mentornya itu, Bu? Kamu di bidang apa? Saya bidang ketentraman umum, Bu, di PP. Kepala bidangmu? Ya, kepala bidangnya itu dia maksudnya kurang cakap dalam berkomunikasi, Bu. Terus kedua masalah tugas dan fungsinya kita. Bisakah saya ganti, Bu, ke tetap orang di orang di bidang saya, tapi kebetulan dia CPNS tahun lalu, Bu. Tapi dia sudah honor sudah hampir 15 tahun dan alhamdulillah dia lulus tahun. Mentor itu atas ya, mentor itu atasan Ya, langsung. Kalau kan untuk di jabatannya kita dia jabatannya dia itu komandan kompi, dia di bawah kasih ops kayak begitu. Walaupun dia CPNS baru tahun lalu, tapi dia punya jabatan yang tinggi di kantor, Bu. Karena dia dia mengomandoi semua pasukan kayak begitu. Jadi nanti dilihat ya, dilihat dia. Jadi yang menentukan mentornya nanti itu nanti ya teman-teman. Jadi gini, nanti BKPSDM Buol akan mengirimkan surat ke instansi masing-masing untuk mengirimkan mentor ya, mementori teman-teman semua. Jadi siapapun itu yang jadi mentor, nggak usahlah kita bilang tidak pandai berkomunikasi. Emang kita sudah pandai gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya teman-teman. Nanti kita tinggal berdayakan diri kita di kelebihan yang kita punya ya. Jadi jangan fokus ke kekurangan orang lain gitu ya. Jadi nanti mungkin orang tidak pandai berkomunikasi tapi hasil kerjanya luar biasa, bisa jadi ya. Jadi nanti dari BKPSDM pastinya akan menyurat ke, mungkin saja penentuan mentornya sudah ada malah
dari BKPSDM-nya. Nah, jadi itu nanti dituntut Anda punya nilai kolaboratifnya seperti apa itu. Ya, coba lihat. Ada agenda 2 sudah belajar kan nilai kolaboratif, bagaimana bekerja sama, bagaimana nilai harmonis terbentuk antara bawahan dan atasan gitu ya. Nah, jadi nanti dikasih baguslah kita nanti dalam berkomunikasi nanti ya, teman-teman ya, dengan mentornya masing-masing. Jadi istilahnya gini, kita mau lihat bagaimana teman-teman ini mampu mengaktualisasikan itu nilai-nilai, ya, dari nilai berorientasi pelayanan sampai nilai kolaboratif, ya, seperti itu. Jadi mentor itu adalah atasan langsung kita, ya, yang akan mementori kita, yang akan membimbing kita untuk menyelesaikan pekerjaan. Karena kita orang baru ceritanya, kita kan ini PNS, baru calon tuh orang ini. Baru calon, baru nanti kalau lulus ini LATSA baru hilang DPC, iya toh, baru hilang DPC, baru bilang diakui sebagai PNS. Nah ini, jadi dalam waktu 1 bulan kita mau lihat teman-teman, apakah teman-teman bisa lolos nih, ya, mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak itu. Jadi nilai-nilai berakhlak itu kan teman-teman sudah pelajari, berorientasi pelayanan, bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik, bagaimana Anda adaptif, ya, melihat lingkungan kerja. Oh, atasanku ini punya kelemahan ini. Bagaimana kita berkreasi, memberikan masukan-masukan ke atasan. Pak, bagaimana kalau kita buat seperti ini? Bagaimana menurut Bapak? Pastilah atasan kita akan langsung berkata, lakukan itu, kerjakan itu, apabila itu memang untuk kebaikan organisasi kita. Kita yang kerja, ya, kita lah yang kerja, kita yang lakukan, karena kita menjaga nama baik atasan. Nilai apa itu yang menjaga nama baik atasan itu? Loyal itu. Ada nilai loyal, ya, menjaga nama baik atasan, menjaga nama baik instansi. Jadi setiap manusia punya kelebihan, punya kekurangan. Satu pesan Ibu buat teman-teman semua, kita enggak boleh fokus sama kekurangan orang lain, ya, karena kita juga punya kekurangan. Nah, bagaimana caranya kita memberdayakan orang lain dengan kelebihan yang dia punya? Kalau memberdayakan orang lain, memanfaatkan orang lain, memanfaatkan sumber daya, itu nilai apa itu, teman-teman? Kolaboratif. Nilai kolaboratif. Jadi nanti teman-teman kelebihan orang lain ya, bagaimana kita memberdayakan orang lain, memberdayakan sumber daya yang ada di kantor kita, tentu saja kita lihat potensinya atau kelebihannya. Bisa? Nah, kolaboratif bisa jalan apabila kita mampu melihat kelebihan-kelebihan, potensi-potensi orang lain. Ya, kalau yang kita fokus kekurangan susah nanti. Aduh, mau kasih ini dia tidak tahu itu apa-apa, mau kasih suruh bagaimana ini orang tidak tahu apa-apa. Tapi Anda belum lihat, dia pasti punya core kompetensi namanya. Dia pasti punya kompetensi inti. Dia pasti punya kelebihan. Nah, Anda lah yang harus pahami apa kelebihannya itu sehingga kolaboratif nanti bisa jalan. Bisa dipahami ini, teman-teman? Bisa ya? Nah, jadi kita mau lihat bagaimana teman-teman mampu mengaktualisasikan nilai-nilai berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan sampai di nilai kolaboratif. Jadi gini ya, teman-teman semua, kita itu adalah bagaimana waktu 1 bulan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak itu. Nah, medianya adalah Anda mengerjakan tugas atau mengerjakan suatu kegiatan. Kegiatan itu adalah kegiatan-kegiatan penyelesaian permasalahan atau isu yang kita angkat nanti di aktualisasi. Oke, clear sampai sini? Bisa? Bisa. Bisa. Oke. Coba dulu, mana orang Buol? Coba menyanyikan dulu satu lagu Buol. Oh. Mana orang Buol asli? Akbar. Tunggu, George tadi orang Toraja dia. Siapa? Akbar. Coba Akbar, lagu Buol dulu. So lama sekali tidak dengar lagu Buol saya. Coba. Lagi flu, Bu. Mungkin Ibu Indri bisa.
Tidak ada alasan. Pokoknya Akbar, ayo menyanyi dulu lagu Buol dulu satu. Lagu yang Lagi belum, unik. Ibu. Lagi Ayolah. belum, Bu. Mungkin Mana Ibu Indri lebih jago, Bu. coba mana DP orang ini? Orang Palele banyak lagu, Bu. Indri, ayo Indri. Lagu Palele saja, ayo Indri. Apa lagi? Ayo. Ibu hitung ya, 1, 2, 3. Apa Bu? Astaga, apanya sudah lama tidak menyanyi lagu daerah. Lagu Palele. Ayo lagu Palele 1. Apa ya? Ayolah Indri. Sedikit saja Ibu ya. Iya, boleh, terserah Moko ya. Lagu apa? Lagu Guru saja Ibu ya. Saya sih cuma ingat itu. Lagu kotoyo mamagi resoa gini guru aku naku yaun kumari kobaso kohuiko kayanganu moto tahu. Terima kasih. Yang Ibu tahu cuma dia, Won. Dia itu artinya tidak ada. Cuma itu yang Ibu tahu. DP makna apa dah maknanya lagunya? Itu lagu untuk guru, maksudnya biar Allah yang balas kebaikannya. Jadi apa ini penghargaan bagi guru ya? Oke deh, makasih Indri. Ya, mau dengar lagi lagu dari Salakan. Ayo, Grace. Lagunya orang Salakan, ayo. Ayo kita mau dengar dulu lagu Salakan. Silakan. Lagu apa yang tadi? Manggai panomonondo tinang tukong tamanggunan dongan doi lolu polomia otoimu kondaan namonondokan otoimu kondaan namonondokan. Iya, oke deh. Apa artinya, Yoselin? Tunggu sebentar ya, tunggu sebentar ada tamu. Indah. Ya, sebentar. Ya. Tadi apa artinya tadi, Bu Yoselin? Yoselin? Artinya Bu, banggai tanah yang indah, tempat tinggal dari dulu dari orang tua, begitu Bu. Oke, baik. Terima kasih, Yoselin. Coba lagu Toraja lagi. Ayo, George. Jangan terlalu tegang ini dengan rancangan aktualisasi ini. Ayolah, masa anak so lupa anak pe kampung halaman. Ayo. Apa Bu? Tapi cuma sedikit saja Bu refnya. Ya, boleh. Silakan. Mamali penangku tomu male memboko
lako padang na tahu. Torona aku dika si sola saraku manglah misa. Udah Bu, cukup aja. Apa itu, Jo? Suaranya enggak kedengaran. Enggak kedengaran suaranya, George. Artinya hati saya rindu melihat teman saya yang lagi merantau. Saya merindukan dia kembali pulang. Begitu, Bu. Tunggu, ini George ini selama di Bol ini. Baru mau jalan 4 bulan, Bu, semenjak keterima CPNS. Jadi ini pertama kali ke Bol. Iya, Bu. Ikut tesnya di Toraja. Di Makassar, Bu. Oh, ikut tesnya di Makassar. Oh, iya, oke deh. Jadi ikut tesnya di Makassar, diterimanya di Bol. Iya, Bu. Oke. Kalau Fitra, Akbar Fitra ini ikut tesnya di mana? Di Makassar, Bu. Makassar. Iya, Bu. Orang Dayak ini ya di Makassar, kemudian lulus. Jadi sudah ini pertama kali ke Bol. Iya, Bu. Pertama kali. Pertama kali. Kalau Iya. Retno ikut tesnya? Ikut tesnya di Palu, Ibu. Sudah lahir dan besar di Palu memang. Jadi ini pertama kali ke Bol atau sudah beberapa kali ke Bol? Pertama kali. Pertama kali ke Bol. Oke. Kalau ini Yoselin? Pertama kali juga, Bu, ke Bol. Oh, pertama kali ke Bol. Tunggu, ini Vika ini asli mana, Vika? Sabe, Bu, maaf tadi jaringanku jelek. Ya. Asli Palu, Bu. Sudah pernah ke Bol sebelumnya atau baru ini? Sudah lalu, Bu, waktu dinas. Oke. Tapi cuma sebulan. Sebulan, jadi sudah ini ya. Tapi asli Palu, Vika. Asli Palu ya. Jadi yang orang asli Bol ini cuma Indri, Akbar. Kalau Aminuddin tadi asli mana tadi? Palu. Dari Palu juga ya? Iya. Yang asli Bol ini cuma 2 orang, Indri sama Akbar. Majid. Ya. Rukmini juga. Rukmini juga. Berarti ada 3 orang ya. Nanti ngoni yang 7 orang ini sedikit tempo sobo balogat Bol semua. Tinggal tunggu DP waktu. Berapakah sana itu tomat 1 tampa? Boleh kurang. Sudah. Kalau mulai ditanya, Mama Inoti Indri. Sudah. Ini so makan. Sudah habis. Itu. Jadi anak saya itu kecilnya itu di Bol. Dulu suami saya tugas di Bol 5 tahun. Jadi yang jalan Lakea, siapa tadi yang ini? Jalan Lakea itu, jalan yang paling rusak itu ya. Nah, dulu kalau dari Leok mau ke Bendar, itu jalan belum diaspal. Nah, belum diaspal. Jadi batu-batu itu kan, batu-batu kapur putih itu yang di sepanjang jalan antara Leok Bendar. Lumayan jauh kan itu Leok Bendar, kok naik becak, ya naik becak. Nanti kalau kita turun dari becak, kita tanya Pak tukang becak, berapa mau dibayar, berapa? Itu dia lama baru bisa jawab. Dia atur dulu DP napas baik-baik. Dia atur dulu, lama baru dia menyaut. Jadi kita kurang berpatung dulu di samping becak, tunggu dia menyaut berapa mau dibayar. Karena dia atur napas dulu. Ya, atur napas karena jauh, mana jalan lubang-lubang ya kalian ini sekarang alhamdulillah sudah menikmati jalan yang sudah diaspal atau jalan itu toh Leok Bendar. So bagus kan jalan, tapi tiada pohon kelapa di tengah jalan. Atau masih ada? Pohon pisang. Ada, Bu. Oh, ada. Aspal semua. Jadi nanti insya Allah ya ini insya Allah Ibu pasti nanti ketemu kalian ya pas klasikal nanti. Itu bulan berapa? November kayaknya ya.
Wah, pasti kita mau pergi di apa ini, kita rindu pergi di Bendar, pergi di pinggir kuala, mau tunggu itu sagu-sagu turun dari perahu, yang sagu-sagu yang 1 meter lebih panjang, pergi di pasar. Wah, seru sekali tuh mau dengar logatnya orang Bul di sana. Ngana, Yoselin, lama ngoni hilang mengenai logat Salakan, yang ada semua logat Bul, karena di Bul itu, wah, itu logat semua di sana, orang pendatang itu semua balogat Bul itu kalau selama di sana. Betul tidak ini, Akbar? Iya toh? Bu. Kalau sampai anak ditanya, so makan Via? Sudah mama, gitu kan? Makan apa nak? Makan nasi kunio. Ya. Nasi kuning, nasi kunio. Itu kan. Ya, nanti coba logat semua begitu ngoni semua. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi yang seperti yang sudah disampaikan tadi, Ibu sudah sampaikan bahwa tugas Anda di hari Senin tanggal 3 Oktober, Anda sudah bawa isu, ya. Anda sudah masukkan ke dalam tabel APKL, Anda sudah masukkan di USG-nya, Anda sudah masukkan fishbone-nya, Anda sudah masukkan gagasan alternatif pemecahan masalah, kemudian Anda sudah bikin kegiatan minimal 4, nanti Ibu cek ya, nanti Ibu kasih masukan nanti kalau teman-teman sudah presentasi nanti hari Senin, Anda 4, dan minimal 4 kegiatan, setiap kegiatan ada berapa tahapan tadi? 3, Bu. 3 tahapan. 3. Setiap tahapan ada nilai yang diaktualisasikan minimal berapa? 3. Minimal 3 juga. Dan perhatikan nilai-nilai yang dikasih masuk. Jadi ada 7, jadi ada 7 nilai. Jangan sampai ada nilai yang tidak masuk di dalam rancangan. Oke? Jadi dilihat baik-baik. Biasanya yang dapat lupa itu selalu nilai loyal dan nilai harmonis. Itu yang selalu dapat lupa, ya. Nah, kalau nilai-nilai akuntabel, berorientasi pelayanan, itu sering-sering masuk. Kompeten itu bisa sering-sering masuk. Nah, yang suka dapat lupa itu adalah nilai loyal dan nilai harmonis. Nah, itu yang biasanya. Nah, jadi nanti teman-teman lihat itu panduan perilaku. Dia kan ada 7 nilai, masing-masing nilai itu ada berapa panduan perilaku atau kode etik perilaku dari setiap nilai? Rata-rata 3, tak? 3, Bu. 3 dan 4. Nah, semuanya 3 ya. Berorientasi pelayanan 3, kompeten 3. Coba kalau berorientasi pelayanan 3, apa semua DP panduan perilaku? Ingat? Ya, so lupa dorang. Ya, jadi masing-masing 3 ya. Jadi nanti tinggal teman-teman nanti di setiap tahapannya dikasih masuk misalnya nilai misalnya di situ ya, misalnya nilai adaptif. Nah, di situ adaptif, saya nanti mau berinovasi. Jadi adaptif nanti dalam kurung nanti berinovasi. Ya, misalnya berinovasi, digitalisasi harga pangan misalnya. Sudah. Jadi bikin saja kata-kata kuncinya saja nanti untuk di setiap tahapan. Jadi itu nanti yang Anda sudah bawa, tapi dalam bentuk PPT saja dulu, ya. Di dalam PPT saja dulu yang untuk hari Senin. Sambil teman-teman sudah mulai mengisi bab 1, ya, yang sesuai sistematika yang sudah Ibu kirim, ya. Jadi mulai masukkan sudah itu kalian punya uraian tugas, masukkan sudah itu visi misi Pemda, ya. Masukkan visi misi Pemda, sudah masukkan uraian tugas, kemudian data-data pendukung dari setiap isu, ya, yang isu prioritas itu, itu sudah mulai Anda masukkan sambil diketik-ketik pelan-pelan. Kan kita punya waktu ya cuma cukup panjang, ya kan, Kamis besok, ya kan, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kita masuk insya Allah pagi. Jadi ada 4 hari kalian itu bisa kerja banyak. Banyak yang bisa sudah kalian kerja, tapi nanti yang kita bahas sama-sama itu adalah isu yang sudah disetujui oleh mentor masing-masing. Jadi jangan tampilkan isu kalau belum disetujui oleh mentornya. Bisa? Nah, bisa ya. Jadi komunikasi bagus dulu dengan mentor.
Jangan sampai, karena ada kejadian teman-teman, so jadi bab 1, bab 2 so jadi. Baru dia kasih lihat mentor, kok mentor tidak tanda tangan? Bukan ngoni kerja apa nih? Kerja capek. Oke. Bu minum dulu. Bisa ya teman-teman ya. Jadi yang sudah di ACC oleh mentor yang nanti Anda presentasikan di hari Senin. Ya. Tunggu, Ibu tanya dulu. Pak Sukri, isu yang diangkat sudah disetujui mentor atau belum? Belum komunikasi, Bu. Ya, belum komunikasi. Berarti besok sudah harus komunikasi ya, Sukri ya. Oke. Ya, Bu. Kalau Indri bagaimana? Kenapa, Bu? Sudah Isu komunikasi yang dengan mentornya sudah dikomunikasikan? Belum. Saya belum, waktu bikin isu yang pertama, waktu tugas pertama itu tidak dikomunikasi, tidak konsul ke mentor. Belum ya? Belum ya? Berarti besok tugasnya ketemu mentor ya, atau by phone ya? Oke. Ya. Jadi supaya net dulu, supaya clear itu isunya ya. Akbar Fitra gimana? Sudah? Iya Bu, sudah Bu. Sudah, aman? Aman Bu. Berarti tinggal buat ya tugasnya ya. Nanti kita lihat di Senin. Retno, gimana Retno? Ya Ibu, ini sekalian mau tanya Ibu, masalah jabatan dan tupoksi. Jadi saya kan jabatannya penguji mutu ya Ibu ya. Kalau saya lihat di Pan RB-nya itu kerjaan saya sebenarnya di laboratorium. Tapi di BUOL ini ternyata di dinas saya belum tersedia fasilitas laboratoriumnya Ibu. Jadi saya selama ini beberapa bulan terakhir saya mengerjakan tupoksi yang berbeda dari jabatan saya. Seperti itu Ibu. Jadi apakah isu yang saya angkat bisa saya ambil dari tupoksi saya yang saya kerjakan atau harus sesuai jabatan ya Ibu ya? Ya harus sesuai jabatan gitu. Nanti kan uraian tugas itu banyak gitu ya, banyak ya. Nah nanti Anda lihat dari tugasmu banyak-banyak itu mana yang connect dengan yang dikerjakan sekarang. Paham maksud Ibu? Paham Ibu, paham. Ya, jadi kan uraian tugas itu banyak kan? Nah, walaupun laboratorium tidak ada misalnya, tapi kan uraian tugasmu banyak, bukan cuma urus laboratorium kan? Istilahnya gitu ya. Jadi itu uraian tugas mungkin ada 40, 1 sampai 40. Sekarang yang permasalahan di kantor itu ya, yang Anda kerjakan sekarang, yang mana yang connect di situ? Bisa? Gitu ya. Itu. Jadi istilahnya Anda tetap nanti bisa berkontribusi ya terhadap organisasi. Rukmini. Siap. Kalau Rukmini gimana? Sudah? Belum, Bu. Belum. Iya, besok karena ya? kebetulan. Ya, siap, Bu. Besok ya. Jadi besok komunikasi dengan mentornya ya. Apa yang mau diambil ya? Oke. Iya, siap, Bu. Akbar Majid? Belum komunikasi juga, Bu. Berarti tugasmu besok ya. Ya, Bu. Siap. Aminuddin? Kemarin Bu sudah sempat komunikasi tapi belum final Bu. Belum penentuan. Belum penentuan. Berarti besok final ya, final check ya, supaya teman-teman sudah bisa kerja pelan-pelan ya. Kalau sudah clear kita isu yang diangkat kan enak ya. Kita enak juga bikin datanya di bab 1 yang mengisi data-datanya itu nanti juga enak nanti ya. Oke, Vika gimana Bu Bidan? Sama Bu, belum konfirmasi sama mentor. Berarti besok ya, besok itu ya sudah harus ini ya, supaya Anda bisa susun-susun gagasan pemecahan isunya. Kalau George gimana? Kalau saya sudah komunikasi, Bu. Oke. Jadi nanti tinggal dibuatkan kegiatan-kegiatannya nanti ya, George ya. Jadi Bu mau bertanya, kan nanti hari pertemuan berikutnya kan mau presentasi tentang 3 isu. Terus sudah ada isu yang saya bawa yang sudah di ACC dari
mentor saya, Bu. Ya, jadi Apa nanti cuma itu saja? Jadi atau sesuai judul nanti atau bagaimana? tetap kalian masukkan nanti di tabel APKL-nya ya. Tabel Oh, iya, APKL-nya masuk, USG-nya masuk, Fishbone-nya masuk, itu nanti yang Ibu sekalian juga nanti koreksi ya. Nah, itu dimasukkan semua gagasan pemecahan masalahnya juga seperti apa gitu ya. Jadi mungkin saja Anda nanti bikinnya ya sekitar 10 slide nanti itu ya, masing-masing orang. Oke? Oke. Yoselin? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sudah komunikasi bagus dengan mentornya juga kan? Nah, jadi kalau sudah semua komunikasi bagus dengan mentornya, nanti tinggal insya Allah kita ketemu itu hari Senin. Insya Allah tidak ada perubahan jadwal ya, mudah-mudahan tidak ada kendala. Kita nanti tetap masuk itu di 7.30 sampai jam 9. Adapun nanti kalau misalnya ada pergeseran, nanti saya informasikan ke Bu Agita atau Pak Afgan nanti ya. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman semua? Ibu, saya mau konfirmasi ulang, Bu. Tanggal 3 itu isunya sampai di gagasannya tadi kan, gagasan pemecahan masalahnya sih kan, Bu? Iya, jadi sudah sampai di gagasan, usahakan sudah masuk juga dengan dia punya tahapan, ya. Ibu mau lihat tahapan dari setiap kegiatan dan nilai yang masuk. Nilainya saja, tidak usah dulu dikasih masuk ininya, uraian panduan perilakunya, tidak usah dulu. Nah, nanti tinggal kita lihat bagaimana sebaran dari nilai-nilai itu. Ibu cuma pengen cek, jangan sampai ada nilai yang tidak masuk. Ya, nah, seperti itu. Oke, nah, sampai situ saja. Nanti saja lagi kita bahas untuk penguatan nilai organisasi, untuk kontribusi terhadap pencapaian visi misi. Nanti lagi kita bahas ya. Sampai di situ saja tugas Bapak Ibu teman-teman semua nanti. Oke? Oke. Jadi dia bukan dibuat dalam bentuk tabel ya, dalam bentuk slide presentasi gitu. PPT ya, supaya enak nanti kita kasih masukan teman-teman. Nanti kalau untuk tabelnya nanti kalau sudah net semua, nah sudah bisa. Sudah net semua baru kita nanti masukkan ke dalam tabelnya. Bisa ya? Bisa. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin, Bu. Sedikit. Dalam kegiatan kan ada 3 tahapan, Bu. Iya. Apakah misalnya tahapan inputnya itu harus masuk semua 7 nilai berakhlak itu, Bu? Setiap tahapan minimal 3 saja. Oh, minimal 3 nilai. Jadi misalnya kau tulis itu konsultasi dengan mentor, tahapan misalnya ya. Jadi kegiatan pertama kita itu, kegiatan pertama adalah pelaksanaan persiapan kegiatan. Ya. Bukan, terbalik. Kegiatan pertama kita semuanya persiapan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pertama semua ya, persiapan pelaksanaan kegiatan. Nanti itu di dalamnya ada konsultasi mentor ya, ada apa lagi gitu ya, mungkin membentuk tim kerja, ada rapat kayak apalah gitu ya. Pokoknya di kegiatan pertama adalah persiapan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan terakhir adalah evaluasi dan pelaporan. Oke, evaluasi dan pelaporan. Nah, jadi kita mau evaluasi kegiatan penyelesaian isu kita itu apakah berhasil gitu ya, bagaimana tingkat keberhasilannya, bagaimana tingkat pencapaiannya, kayak gitu nanti yang kita mau evaluasi dan kita laporkan. Bisa? Bisa? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi nanti tengahnya kegiatan 2, kegiatan 3, kegiatan 4 itu adalah kegiatan intinya kalian di dalam penyelesaian isu. Oke? Jadi paham sampai sini? Izin, Bu, berarti persiapan pelaksanaan kegiatan ini tidak masuk di 3 tahapan itu? Tidak, kegiatan dia. Tidak, masuk di kegiatan kita. Jadi kegiatan kita pertama, kan kita mungkin ada 5 atau 7 kegiatan. Ya kan? Nah, kegiatan pertama adalah persiapan pelaksanaan kegiatan. Nanti kegiatan terakhirnya adalah evaluasi dan pelaporan. Di tengah itu terserah Anda. Mau edukasi, mau sosialisasi, mau workshop, mau bikin apa di situ,
Ya, siap. nah, mau bikin laporan hasil pangan di situ, mau bikin digitalisasi informasi pangan di situ, mau melaksanakan rawatan luka di situ, terserah deh. Mau penerapan SOP di situ ya, monggo silakan. Sesuaikan dengan penyelesaian isu. Oke? Ya? Nah, pokoknya Anda bikin dulu semuanya ya. Jadi nanti insya Allah di hari Senin kita sudah bisa ketemu. Nanti kita akan koreksi juga sama-sama lagi yang sudah disusun. Masih ada yang belum ditanyakan? Clear? Lambat upload jam berapa Bu di Kolabjar Bu? Kalau Kolabjar itu pokoknya sebelum berganti hari lah teman-teman. Kalau Ibu taruh di situ penugasan tanggal 30, berarti sebelum tanggal 1 sudah harus harus diupload supaya tidak menumpuk itu tugas-tugas. Oke? Bisa? Oke. Masih ada yang mau ditanyakan teman-teman semua? So, Bapak diam semua, ini berarti so clear ini Bu Agita ya. Jadi kalau so clear semua, boleh kita tutup secara adat ini Zoom di malam hari ini. Ibu makan malam ini. Itu Bude so masuk di dalam ruangan tadi. Ini belum selesai. Cepat Jo, dia bilang, kita sompi makan ini, belum makan ini dari Iya, Bude sudah keluar dari kelompok. Iya, sudah selesai beliau. Iya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi insya Allah kita ketemu lagi nanti hari Senin, tidak ada halangan, semua kerjakan tugasnya, semua isu yang diangkat harus sepersetujuan mentor, jangan sampai saja di bab 1, bab 2, mentor suruh rubah di situ karena hancur semua. Ya, jadi harus setuju semua mentornya di awal supaya enak kalian menyusun rancangannya. Bisa ya semua ya? Oke, baik. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya sehingga pembelajaran malam hari ini bisa berjalan dengan baik dan signal internetnya juga mendukung. Walaupun saya sekarang ada di Bungku Morowali dan Anda ada di Bul sana, ini bisa tetap berkomunikasi. Dan tentu saja Bu Agita dan Pak Afganin ada di Palu kayaknya ini ya. Jadi orang di ujung Bungku, satu di Jumbul, tengah-tengah tetap ada orang Palu. Terima kasih semuanya. Ibu tutup sesi ini dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Aspina. Iya. Dari coaching agenda pada malam hari ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh Ibu Doktor bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih Ibu, selamat makan malam Ibu. Iya, mau cari bakso dulu ya. Baik, semua terima kasih ya. Ibu mohon izin leave room duluan ya. Siap, Ibu. Terima kasih Bu. Baik, untuk peserta saya mohon izin ambil alih. Untuk peserta duduk siapkan. Bu Agita, saya ambil alih dulu peserta. Siap, Mas. Baik, untuk peserta mohon maaf saya tidak menyalakan kamera karena ada satu dan lain hal. Baik, untuk peserta silakan besok kemungkinan saya akan minta pertemuan. Besok tidak ada jadwal sinkronus ya. Jadi saya minta waktunya mungkin sekitar jam 10, jam 11 untuk penyampaian pengantar evaluasi akademik untuk Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi nanti pantau terus informasi di grup dan selalu jaga kesehatan dan kerjakan tugas yang diberikan. Baik. Ibu Agita, silakan. Saya cukup sekian dan terima kasih. Siap, Mas. Iya, Bapak Ibu. Tadi dimulai dengan doa, bisa ditutup dengan doa malam ini. Ibu siapa lagi ya? Ibu Vika boleh memimpin pada malam hari ini, Ibu. Tahu cara laporan ya kan, Ibu? Sedikit Bu. Ya, silakan dicoba nanti dikoreksi. Terima kasih seluruh peserta Sebrak. Setelah mengakhiri pertemuan, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Oke, Ibu Vika. Mas Afgan, saya tutup sudah malam ini, Mas. Oke, Bu Anita, silahkan. Ya, Bapak Ibu, selamat beristirahat, Bapak Ibu. Semangat dalam menjalani latsar. Semoga selalu sehat ya. Saya tutup dengan salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Sampai berjumpa di temuan berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh.